Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa syukran lillahi ta'ala, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hamba Allah muslimin rahimakumullah, alhamdulillah. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, karena berkat hidayah, inayah dan taufiknya pula pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mentaati Allah, Rasul dan ulil amri, juga dengan kita hadir di taklim, kita satu sama lain bisa mendoakan dengan keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan. Juga dengan kita berjumpa ada ikatan rohaniyah kita, yaitu persaudaraan dalam Islam, yaitu dalam ukhuwah Islamiyah, insyaallah. Jadi kita taklim tentu dilatar belakangi oleh banyak fadilah-fadilah ya, yaitu taat pada Allah, Rasul, ulil amri, juga mempererat ukhuwah Islamiyah, dan juga bagian dari silah antara satu dengan yang lainnya, insyaallah. Para hamba Allah muslimin rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita biasanya saya membawakan materi yaitu tentang ketauhidan. Nah, kita ambil malam hari ini yaitu di surat Kursi ya, ayat 100 Al-Baqarah 255. Bisa dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tadi ayatnya namanya ayat apa? Kursi. Ayat Kursi. Ya, secara fadilah insyaallah kita semua sudah mengetahui artinya dari ayat ini. Nanti kalau belum tahu bisa diketik di Google ya. Fadilah ayat Kursi. Ya, kalau baca di rumah insyaallah lebih luas ya, apa aja fadilahnya. Namun pada malam hari ini yang saya sampaikan satu saja, yaitu fadilah dari ayat Kursi. Sesuai dengan sabda Rasul, siapa yang sehabis sholat ya, terutama sholat fardu ya, artinya kalau sholat fardu waktunya banyak, membaca ayat Kursi, maka apa katanya? Ada yang pernah baca? Maka ini apa? Tidak akan masuk surga apa? Atau gimana tuh bahasanya? Kecuali dia mati. Artinya yang menyelangi dia dimasukkan, atau boleh dikatakan apa? Didaftarkan ke dalam surga oleh Allah, yaitu dengan kematian. Ini jaminan orang yang rajin selalu untuk membaca ayat Kursi sehabis sholat 5 waktu terutama. Maka oleh karenanya ya, dengan fadilah ini jangan tinggalkan kalau habis sholat, yaitu untuk membaca ayat Kursi.
ya, ayat kursi. Tapi nanti lihat lagi ya fadilah-fadilahnya, insyaallah banyak ya, termasuk siapa yang sering membaca ayat kursi atau berwasilah dengan ayat kursi, maka hajatnya, keinginannya dikabulkan oleh Allah. Artinya boleh menjadi wasilah ya. Ya tidak hanya ayat kursi sebenarnya ya, tapi khusus ya dalam hadis tadi ayat kursi adalah bagian yang menjadi wasilah akan terkabulnya keinginan dan doa kita. Nah, itu pengantar dari ayat kursi. Kemudian tadi dari bacaan ayat kursi yaitu kita bahas Allahu la ilaha illa huwa. Allahu disebut apa? Asma atau ismul jalalah. Alladzi la ismu illa hu. Artinya Allah satu-satunya nama yang berhak hanya disandang oleh dirinya. Tidak ada satupun makhluk, bahkan kalau di Arab tuh diharamkan. Memang kedudukannya secara syariat haram hukumnya makhluk menamakan dirinya dengan nama Allah, kecuali disandarkan dengan Abdu biasanya. Abdullah disandari ya, artinya hamba Allah atau lainnya ya. Ya salah oleh orang yang takut kepada Allah. Tapi kalau namanya Allah ada nggak? Kayaknya pernah di Indonesia ada ya, Tuhan ya, Tuhan yang mungkin masih sifatnya ini. Tapi kalau di Arab udah nggak boleh ya, ilahun nggak boleh, sudah haram, dihukumi sebagai haram ya dalam fatwa ulama setempat. Jadi harus disandarkan kepadanya nama yang lain, karena hanya Allah lah yang berhak menyandang nama tersebut. Kemudian la ilaha illa huwa, tiada Tuhan. Di ayat ini dikatakan la ilaha, tiada Tuhan atau tidak ada sesembahan. Tapi dalam ayat-ayat lain Allah juga menyinggung adanya Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah yang dianggap oleh makhluk. Artinya makhluk menuhankan makhluk. Artinya Allah juga menyinggung. Maka dalam penafsiran ilah di sini tadi la ilaha illahu adalah seperti lafaz la ilaha illallah adalah yang pertama adalah la khaliqu illallah. Tidak ada Tuhan pencipta selain Allah. Nah, makanya kalau dalam ketauhidan yang benar maka Tuhan menjadi benar. Dia sebagai Tuhan yang pertama adalah dia harus khaliq, pencipta, itu baru dibenarkan ya. Kalau enggak khaliq berarti gugur sebenarnya, Tuhan-Tuhan yang lain itu menjadi gugur. Kemudian yang kedua apa? La roziku illallah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Nah, dalam konteks rezeki ini kalau dibahas secara detail, halus dan menyeluruh, maka masih banyak ya kita, walaupun umat muslim kadang-kala masih tadi kurang yakin, benar nggak Allah yang memberi rezeki kepada kita. Makanya kita sebagian masih kadang-kala ragu ya.
Umpamanya ya terhadap amanat-amanat Allah, amanat Rasul dan ulil amri. Karena kadangkala hawa nafsu kita yang berbicara, ya. Saya lagi cari rezeki. Apa lagi? Nanti anak istri saya makan apa? Kira-kira dan seterusnya. Padahal kalau kita yakin bahwa Allah sang satu-satunya pemberi rezeki, dan Allah sudah mengatakan, akulah yang memberi rezeki padamu dan keluargamu. Ada kan ayatnya? Dan anak-anakmu dan seterusnya. Jadi artinya kita jangan khawatir, ya. Kita jangan khawatir rezeki kita, kalau itu sudah hak kita, pasti Allah berikan kepada kita. Maka ada istilah apa? Rezeki itu tidak tertukar. Berapa lagi? Rezeki tidak akan habis sebelum kita mati. Jadi semua udah dipatok. Artinya walaupun kita banting tulang dari pagi sampai pagi, kalau rezekinya sudah Allah takur segelas, maka selama hidup dia nggak akan berubah. Itu harus menjadi keyakinan kita. Dan memang yang berhak melapangkan rezeki, apa istilahnya, yabsutu rizqa liman yasha, apa, wa yaqdir, atau apa lagi istilahnya kalau menyempitkan, wa yaqdir dan lain sebagainya. Hanya Allah ar-Razzaq, yuwasi'u liman yasha wa yudhiqu man yasha. Dia Allah lah yang memberi rezeki luas kepada siapa yang dikehendaki dan mempersempit kepada siapa yang dikehendaki, dan seterusnya. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Juga demikian, Allah yang maha memberi rezeki yang tidak terbatas kepada siapa saja yang dikehendaki, bahkan tidak disangka-sangka, ya. Tidak dihitung-hitung dari mana. Itu harus menjadi keyakinan bagi kita. Itulah bagian makna tadi, ya, Allahu la ilaha. Kemudian yang ketiga, la ma'budul haqqi illallah. Juga dalam kandungan la ilaha illallah, apa? Tidak ada sembahan yang benar kecuali kepada Allah. Jadi sesembahan atau orang menyembah kepada siapapun itu pasti batil, dan itu kemusyrikan yang besar. Nah, dalam penyembahan sering dibahas dalam ilmu tauhid. Di situ termasuk di dalamnya adalah ad-du'a, yaitu dalam berdoa, ya. Tidak boleh kecuali kepada Allah, karena doa bagian dari ibadah. Kemudian juga meminta berkah atau meminta manfaat, termasuk dalam kesehatan, termasuk apalagi rezeki anak dan lain sebagainya, tidak kecuali kepada Allah. Juga sebaliknya, yaitu menolak mudorot. Kalau tadi meminta manfaat atau rezeki hanya kepada Allah, juga menolak mudorot juga hanya kepada Allah. Itu bagian dari ibadah. Jadi kalau ada orang apa namanya tadi, berlindung, ya, berlindung atau istilah Indonesianya apa tuh? Mengusir nasib sial itu apa namanya? Ya tadi berlindung, atau istilahnya apa ya? Ada istilah sendiri tuh. Ya tolak balak. Jadi tolak balak itu kepada Allah, karena hanya Allah lah yang memberi manfaat kepada siapa yang dikehendaki dan memberi mudorot atau menolak mudorot kepada siapa yang dikehendaki. Maka dalam setiap habis sholat juga Rasul mengajarkan apa? Allahumma la mani'a
lima atoita wala mu'tiya lima manata wala yang fa'u darajat minkal jad, ada tambahan wala rod mimma qadaita, dan tidak bisa menolak siapapun termasuk ahli-ahli apa, ahli nujum, ahli tolak menolak dan lain sebagainya, Dukun. ya illa mimma qadaita, kecuali apa yang diputuskan oleh Oh. siapa yang belum hafal. Banyak. Hah? Masa banyak nih? Itu kan pelajaran TK. Iya, diajarin TK Islam sama gitu terutama. Harus diamalin. Nanti cari sendiri di Google ada. Semua gampang. Itu pelajaran dari zaman bahala. Iya, makanya tadi ya. Harus dibiasakan. Itu termasuk tadi suatu kepasrahan yang luar biasa dari seorang hamba kepada Allah. Kalau diresapin ya, Allahumma la mani'a lima atoita. Yakin tuh. Termasuk kalau yang bisnis yakin itu nggak ada yang rugi, ya. Nggak ada yang rugi karena kita tahu semua terjadi dalam alam semesta ini adalah kehendak Allah. Allahumma la mani'a lima atoita. Jika Allah sudah memberi, tidak seorang pun bisa menghalangi, dan sebaliknya ya, jika Allah tidak mengizinkan, walaupun semua orang ingin memberi, tidak bisa memberi. Itu harus menjadi keyakinan, dan itulah bagian dari mana tadi la ilaha illallah atau Allahu la ilaha illahu. Dapat dipahami nih? Jadi termasuk kita yang bisnis baik online-nya apa-apa, itu harus menjadi akidah kita. Karena kalau kita sudah begitu, kita bersandar pada Allah luar biasa. Dan insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang bersandar kepadanya. Banyak kan di Quran janji-janji Allah, wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi syahida, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuhu. Itu janji-janji Allah kepada orang yang bertawakal. Sampai-sampai Allah menggambarkan, bertawakallah kamu terhadap rezeki seperti burung. Maksudnya untuk contoh bagaimana burung dalam mencari rezeki bertawakal kepada Allah. Walaupun memang kan nggak sama, tapi maksudnya samakan tawakalnya. Memang kebutuhannya nggak sama, tapi yang dibutuhkan, yang dituntut oleh Allah, ketawakalan, kepasrahan kita kepada Allah. Itulah yang kita contoh dari burung. Ya, artinya yakin bahwa kalau kita keluar pasti Allah memberi rezeki, kira-kira gitu ya. Itu. Jadi, maka siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah mencukupkan baginya. Lanjut. Tadi udah dibahas Allahu la ilaha illa huwa, ya. Kecuali Dia. Jadi makanya tidak ada Tuhan yang lain yang disembah, apalagi tadi yang memberi manfaat, yang mudarat sebagai pencipta, kecuali hanya Dia. Maka ada istilah ilahnya disebut dalam ilmu nahwu ilah apa? Pak Lili dari pesantren kan? Harful istisna, ya, pengecualian. Jadi maksudnya tiada Tuhan yang memberi rezeki kecuali Allah. Tapi hanya Allah yang memberi rezeki. Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Atau tiada Tuhan yang benar yang harus disembah kecuali Allah. Jadi kalau yang menyembah Tuhan-Tuhan yang lain berarti nggak benar. Tiada Tuhan yang dimintain pertolongan atau doa atau kita mengeluh kepadanya kecuali kepada Allah. Tiada yang dimintain berkah dan manfaat termasuk tolak mudarat kecuali hanya pada. Itu harus menjadi akidah kita.
ya. Nggak ada istilah lagi ibaratnya harus ke sana kemari harus dan lain sebagainya. Semua kita kembali kepada Allah. Termasuk dalam ayat ini, kenapa semua itu harus kita yakini? Karena dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh Tuhan-Tuhan yang lain selain dirinya, yaitu yang pertama Al-Hayyu, yang maha hidup, ya, yang maha hidup. Kenapa disebut maha hidup? Karena kehidupan Allah tidak diciptakan, tidak seperti makhluknya. Kalau makhluk menjadi hidup, siapa yang menghidupkan? Allah. Tapi kalau Allah hidup dengan dirinya sendiri, tidak ada yang menciptakan dirinya, diri Allah. Itulah bedanya hidupnya makhluk dengan hidupnya Allah. Maka dalam ayat ini Allah mengatakan, aku menjadi Tuhan, ibaratnya melebihi Tuhan-Tuhan makhluk atau Tuhan-Tuhan yang dianggap oleh manusia, menjadi beda karena sifat Al-Hayyu, ya, maha hidup atau hidup yang awal dan yang akhir. Artinya tidak ada kematian baginya. Tapi makhluk selain Allah atau Tuhan-Tuhan yang dianggap oleh manusia selain Allah, bahkan tadi dia hanya cuma nama, fisiknya nggak ada. Tapi kalau Allah zatnya ada. Nah, ada juga yang mengatakan Allah itu berzat, enggak ya? Iya berzat, tapi ya tidak sama dengan makhluk. Iya, Allah maujud, maujud itu ada, ya, ada. Walaupun kita sekarang belum bisa melihatnya, dijanjikan oleh Allah nanti di surga baru melihat dan seterusnya, dan hal-hal sifatnya Allah, nama-nama Allah dan sifatnya, ya jangan kita bahas terlalu jauh karena itu akan setan masuk istilahnya. Maka cukup kita mengetahui sifat-sifatnya, seperti dia hidup. Iya hidup, artinya lawannya mati, gampangnya gitu ya. Nggak usah dibahas hidupnya gimana, makan apa enggak, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti sama dengan makhluk. Kalau makhluk kalau nggak makan ya mati, karena nggak ada pertumbuhan dari badannya, maka akan mati. Ya walaupun ada sebagian ya mungkin puasa itu juga dengan izin Allah mungkin diberi ya sesuatu karena kehendak Allah, bisa saja ya. Tapi jangan disamakan dengan ya tidak makannya Allah, tidak makannya malaikat. Malaikat makan enggak kan? Makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak makan dan tidak bernafsu, artinya dan tidak berjenis seperti makhluk manusia, ada laki ada perempuan ya, tidak sama ya malaikat kedudukan. Kemudian yang berikutnya sifat Allah Al-Qayyum. Al-Qayyum itu disebut ya maha berdiri sendiri. Kerajaan Allah, kekuasaan Allah tidak membutuhkan makhluknya. Karena jika dia berkehendak, cukup dia katakan dengan kun fayakun. Jadi, maka jadilah ia. Adapun malaikat ataupun dan yang lain-lain, makhluk yang sengaja diciptakan oleh Allah menjadi bagian yang berperan dalam kehidupan manusia, itu juga kehendak Allah. Mungkin ada malaikat mengatur hujan dan lain sebagainya, itu kehendak Allah, dan seterusnya ya. Maka itulah yang disebut Al-Qayyum, maha berdiri sendiri. Tapi kalau manusia nggak bisa. Ada istilah manusia itu adalah makhluk sosial, butuh kepada yang lain ya. Dalam kehidupan jelas ya, kita lahir kalau dibiarkan nggak butuh orang lain, emang bisa hidup ibaratnya gitu, akan mati, nggak ada yang bisa ngasih
Ya pertama apa namanya, susu ya, susu ibu dan lain sebagainya, yang merawat dia, kemudian ngasih makan, kemudian berkembang dan seterusnya. Begitu sudah remaja, dewasa dan semua butuh pada yang lain. Dia sekolah perlu guru, perlu teman. Kalau sendirian juga gimana? Perkembangan apa? Nafsu dan secara psikis, orang yang punya teman dan tidak punya teman itu juga akan berbeda. Maka akan lebih pada kebaikan-kebaikan orang yang punya teman daripada orang yang tidak punya teman. Nah, ini menggambarkan tadi manusia butuh kepada yang lain dan seterusnya. Kemudian butuh pasangan, setelah berpasangan butuh anak, ibaratnya gitu ya, dan seterusnya. Itulah kebutuhan dari antara lain makhluk. Tapi kalau Allah tidak butuh kepada makhluk, ya, tidak butuh kepada makhluk. Maka di sini Allah mengatakan Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Wajar ya kita mengatakan Allah lah sebagai sandaran kita ya dalam kehidupan ini. Kemudian lanjutnya, la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak akan dihampiri atau menyentuh kepadanya rasa kantuk dan tidur. Kantuk tidur aja enggak. Coba Tuhan yang lain. Bahkan ada Tuhan-Tuhan yang enggak pernah berkedip, matanya melotot. Dwi Guan In tuh kalau digambar ya melotot aja kan, walaupun cantik. Berapa lagi? Buddha Gautama ya, tidur, mereman dan seterusnya. Bahkan Yesus atau yang disebut Isa oleh kita mati menurut anggapan mereka, disalib ya. Mana Tuhan-Tuhan kayak Allah? Gak ada. Ngantuk sedetik pun ada enggak. Maka ada istilah candaan, kalau Allah ngantuk, bumi dan lainnya akan berbenturan satu dengan lainnya, hancur. Maka wajar kalau Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Maka kalau ada makhluk, apalagi manusia, disejajarkan dengan Allah, ya tidak masuk akal ya. Jadi tidak masuk akal. Itulah sifat-sifat Allah yang Allah sifati dalam ayat ini. Kalau kita renungkan luar biasa sekali. Maka ada istilah-istilahnya. Sekarang apa? Tuhan nggak tidur. Maka apa? FS sekarang hancur katanya. Kayak Sambo ya. Karena Allah tidak tidur. Allah Maha Adil. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan dalam sehari-hari ya, untuk kita dan keluarga kita, jangan khawatir. Allah tidak tidur ya. Allah tidak tidur. Kalau dalam ayat sebelumnya tentang infak, menyinggung infak, karena kita mungkin sering ya diajak untuk infak. Sekali lagi, Allah tidak tidur. Kamu berinfak, baik diketahui oleh yang lain atau tidak diketahui, Allah tahu. Baik malam atau siang, pagi atau sore, yang kamu infakkan, kamu sedekahkan pada istrimu, anakmu mungkin, tetanggamu, termasuk kalau diriasa untuk fisabilillah, Allah tidak tidur. Jadi jangan khawatir, semua tercatat dan janji Allah pasti tidak akan diselisihi. Nah, jadi kalau ada diriasa sering ya tatawu ini, tatawu itu ya, maka berbahagialah ya, karena penyesalan orang yang meninggal paling awal disesali. Kalau kita baca surat Al-Munafikun, siapa yang hafal Al-Munafikun ayat-ayat terakhir tuh ya, bahwasanya ya, dia atau manusia akan menyesal dalam kubur
Itu pertama apa? Dia ingin kembali ke dunia untuk bersedekah, kemudian banyak beramal soleh. Nah, itu penyesalan. Makanya ya kalau di kita banyak amal-amal soleh yang dilaksanakan, terus apa lagi pembelaan kita kepada ikhwan kita baik di Palestina ataupun di mana yang lain, itu bagian dari amal-amal soleh. Jangan salah menganggap ya. Kemudian sodako yang diharapkan, yang dikeluarkan dari kita, jangan kita meremehkan. Walaupun mungkin kita bisa 1.000, 2.000, 3.000, laksanakan sebelum kita menyesal. Artinya jangan sampai ya kita saya belum punya banyak, jangan. Sekecil apapun Allah Maha tahu dan dicatat di sisi Allah, dan Allah tidak tidur. Allah menjanjikan ya, siapa yang banyak bersedekah insya Allah akan bertambah. Siapa yang banyak bersedekah maka rezekinya akan ditambah oleh Allah, dan seterusnya ya. Makanya ya, sekali lagi Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Itu harus menjadi keyakinan juga. Kalau kita yakin di mana kita tahu hal itu, maka termasuk kita akan ya lebih banyak positif ya daripada negatifnya. Karena kita tahu Allah Maha melihat kita, sedikit pun tidak tidur melihat kita ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kita yakin kan? Termasuk yang ada pada diri kita, karena kita yang menempati bumi dan menempati ya. Kita nggak punya apa-apa karena kita ciptaan Allah. Apa yang ada di langit dan di bumi, sarana yang Allah berikan kepada kita, pada hakikatnya itu titipan sementara sebagai rezeki tatkala kita hidup. Kalau udah mati, milik siapa? Milik orang lain ya, terutama ahli waris. Apapun ya, Pak. Punya mobil, punya kendaraan, punya rumah mewah dan lain sebagainya. Kalau Allah ambil, baik yang dipaksa ataupun tadi berpisah karena mati, udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Maka Allah jelaskan bahwa milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kita hidup itu ada ya, termasuk tadi bagian dari kehendak Allah, dan apa yang kita miliki adalah titipan Allah. Jika Allah ingin mengambilnya ya tidak perlu lama-lama ya, bahkan tidak perlu mati dulu ya, masih hidup juga diambil. Ada yang masih naik daun, masih kenceng-kencengnya, nah, diambil oleh Allah jika Allah menghendaki. Maka sudah jelas ya, dari milik Allah lah semua yang di langit dan semua yang ada di bumi. Man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Siapakah orang yang akan memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Maksudnya tidak seorang pun memberi syafaat, bantuan, apalagi pertolongan nanti bahkan di dunia itu semua kecuali ya yang Allah kehendaki. Ya, kalau dalam tafsir yaitu tentang Yaumul Mizan atau tentang syafaat di hari mahsyar atau hari kiamat, tidak ada kecuali yang Allah kehendaki. Nah, memang ada beberapa ya. Nanti syafaat yang Allah berikan baik untuk kita atau kita kepada yang lain, yaitu antara lain nanti bisa dibuka di
buku atau di YouTube atau di Google, karena kan sudah ada semua pembahasan itu. Taruhlah ya, kalau diketik yang bisa memberi syafaat kepada manusia atau diri kita, ya nanti ada di situ. Termasuk ya amal-amal pemberi syafaat kepada diri kita. Ya, antara lain kalau boleh ya untuk pelajaran kepada diri kita yang bisa kita amalkan, yaitu yang pertama Al-Quran. Nanti akan memberi syafaat kepada ahlinya atau pembacanya. Ya, Al-Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya atau ahlinya. Ya, kita harus yakin Al-Quran bisa menolong kita. Bahkan dalam hadis sudah jelas kan, nanti Al-Quran akan mengiringi ke surga atau menendang ke neraka. Itu antara lain syafaat dari Al-Quran. Bahkan paling terakhir pada ahli surga, Al-Quran pun masih memberi syafaat. Iqra farqa, bacalah apa yang mahir dari bacaan Quranmu dan naiklah tingkatan surgamu. Maka alhamdulillah tadi di Depok udah bagus-bagus, tingkatkan terus, karena Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita. Ya, kalau kita rajin tiap hari baca Quran, mungkin ya sehalaman terus, insya Allah ya akan menjadi syafaat bagi kita. Kemudian yang kedua, akan memberi syafaat kepada kita adalah sholat. Sholat juga akan menjadi syafaat bagi penegaknya. Bahkan dari kubur juga nanti sholat, termasuk Al-Quran itu ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, kalau kita ibaratnya nggak bisa, nanti Quran dan ibadah sholat itu akan memberi kemudahan atau jawaban kepada kita. Maka jangan juga tinggalkan sholat ya. Kemudian yang ketiga tadi bersedekah, ini juga akan menjadi syafaat. Bahkan ketika seorang muslim masuk neraka, untuk meringankan dia di neraka itu karena sedekahnya. Nah, jadi sedekah bisa menjadi syafaat bebas dari neraka atau meringankan di neraka dan seterusnya ya. Bisa dilihat ya dalam bacaan-bacaan tentang sedekah, termasuk ya menjadi syafaat ya, syafaat bagi kita. Kemudian sebenarnya banyak ya, ada 10 lebih ya yang bisa menjadi memberi syafaat satu dengan lain dan lain sebagainya. Tentunya semua dengan izin Allah tadi, biidni ya, di ayat berikutnya illa biidni, dengan izin Allah ya, dengan izin Allah. Kemudian termasuk orang tua yang soleh bisa memberi syafaat atau kepala keluarga ya, kepala keluarga yang soleh bisa memberi syafaat kepada anak dan istrinya nanti. Maka perlu laki-laki soleh itu perlu, karena nanti akan memberi ya, bisa memberi syafaat pada anak dan istrinya. Atau sebaliknya, anak-anak yang soleh bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Tapi kalau istri kepada suami nggak bisa ya, istri kepada suami nggak bisa. Tapi kalau suami pada istri atau anak kepada suami atau orang tua bisa syafaat ya. Tentu juga sama biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan, nanti yang lebih banyak kita dibaca sendiri, yaitu memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena dialah nanti pemberi syafaat pertama ya kepada manusia secara umum dan khususnya umatnya, yaitu di yaumil
mahsyar, dan termasuk orang yang paling terakhir masuk neraka. Itu juga atas dasar paling terakhir bangkit dari neraka ya. Atas dasar syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari juga perbanyak sholawat ya. Dan insya Allah tadi kita akan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, karena malam ya mungkin sampai situ dulu ya. Sampai tadi apa? La ta'khudhu sunnah Ini ya. Mangdalladzi yashfa'u indahu ila ya. Saya harapkan ya kajian malam hari ini apa-apa yang bisa diamalkan, amalkan ya. Amalkan, baik mungkin tadi tentang syafaatnya, kemudian juga termasuk fadilah, memperbanyak bacaan ayat kursi, karena termasuk ya ayat ini akan menjadi syafaat tadi. Siapa yang membaca pada setiap sehabis sholat ayat kursi, kata Rasul apa? Tidak memisahkan dia dan surga kecuali kematian. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.